Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Irawan dari jurusan Ilmu Hadis kelas A. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajriyah dari Ilmu Hadis A. Kami dalam kesempatan kali ini saya bersama Rifki akan menjelaskan mengenai zakat mal. Langsung saja saya kembalikan kepada Rifki Irawan. Langsung saja ke pembahasannya. Zakat mal. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan mal yakni yang berarti harta atau kekayaan. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan. Harta itu sesuatu yang boleh didapat atau dimiliki dan digunakan, dimanfaatkan sesuatunya itu sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam pengertian zakat mal artinya zakat yang dikenakan atas segala harta, semua harta berarti, secara zat maupun substansi perolehannya, tak bertentangan dengan ketentuan agama. Untuk nisabnya atau syarat jumlah minimum zakat mal adalah 85 gram. Jika harta dalam bentuk emas 85 gram, hartanya itu dalam bentuk emas. Sementara apabila dalam bentuk harta lain, maka dihitung setara harga emas 85 gram. Nah, kalau emas itu 85 gram, sedangkan harta lainnya itu dihitung sesuai harga emas 85 gram tersebut. Dari nisab tersebut 85 gram tuh diambil 2,5 atau 2/5% sebagai zakatnya gitu. Sebagai contoh kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini 900 kita hitung, maka batas nisabnya adalah 76.500. Jika kita hitung harga emas per gramnya itu sekarang 900, berarti total batas nisabnya itu 76.500. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal segitu 76.500 atau setara dengan 85 gram emas ya, dan sudah mengendap selama setahun, nah hartanya itu sudah haul gitu. Haul itu sudah berputar dalam 1 tahun. Contoh, hartanya itu ada pada bulan Januari misalnya. Nah, ketemu lagi Januari, hartanya segitu aja tuh, 76.500 atau setara 85 gram emas. Maka kalau sudah mencapai haul, sudah perputaran tahun tuh, itu wajib menunaikan zakat mal. Berapa sih bayarnya? Zakat yang harus dibayarkan itu
Zakat yang harus dibayarkannya itu adalah 2,5% dengan jumlah yang disimpan dari harta tersebut. Jika perhitungan zakat mal adalah menggunakan penghasilan, maka hitungannya yakni jumlah penghasilan dalam 1 tahun. Jumlah penghasilan dalam 1 tahun itu dikenakan 2,5%. Sebagai ilustrasi, contoh, Ahmad bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan gitu ya. Dengan gaji per bulan bersihnya yang diterima Ahmad itu 10 juta per bulan. Nah, dengan gaji 10 juta per bulan itu, penghasilan Ahmad dalam 1 tahun yakni 120 juta. Ya kan, per bulan 10 juta kali 12 bulan berarti 120 juta. Atau mencapai nisab sebesar 76 juta 500 tuh nisabnya kan. Nisabnya itu 76 juta 500. Berarti melebihi nisab tuh, melebihi 85 gram emas harganya ya. Maka besaran zakat mal adalah per tahunnya itu 3 juta per tahun. Dari 120 juta dikenakan zakat mal kepada Ahmad itu 3 juta per tahun, atau 250.000 per bulannya. Itu bisa bayar, bisa dikumpulinnya per bulan dulu gitu. Baru 1 tahun mencapai nisab baru bayar 3 juta. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya sekalian sebagai penutup. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kewajiban menunaikan zakat mal disebutkan juga di dalam Al-Quran seperti yang teman saya katakan tadi. Salah satunya yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi dalam firman Allah tersebut jelas ya bahwa kita harus menunaikan zakat bagi yang mampu. Kemudian untuk zakat mal ini objek yang digunakan adalah harta yang dimiliki oleh muzaki atau orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Ada beberapa jenis harta yang dapat dimanfaatkan sebagai zakat mal, seperti hewan ternak, emas, perak, barang dagangan, barang temuan, barang tambang, dan hasil pertanian. Terkait dengan hewan ternak sendiri, contoh zakat mal yang dapat dikeluarkan adalah sapi, kambing, maupun unta. Kemudian untuk hukum dari zakat mal ini, seluruh ulama telah sepakat bahwa hukumnya adalah wajib karena merupakan bagian dari salah satu rukun Islam. Lalu bagaimana dengan waktu mengeluarkan zakat mal? Kapankah waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat mal? Dalam zakat mal dikenal haul dan waktul hasad. Haul yang dimaksudkan adalah batas waktu 1 tahun
sekali sejak jumlah zakat yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib zakat. Haul berlaku untuk jenis zakat berupa binatang, emas, perak, dan barang-barang dagangan. Sedangkan waktul hasad berlaku untuk zakat pertanian yang berarti dikeluarkan saat masa panen. Untuk zakat mal berlaku hukum qadha, di mana mayoritas ulama sepakat bahwa jika batas pembayaran zakatnya telah lewat, maka pembayaran tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi, artinya harus cepat dibayar. Dan bahkan jika muzaki telah meninggal, maka ahli waris wajib mengqadha atau membayar kewajiban tersebut melalui harta yang ditinggalkan oleh sang muzaki yang telah meninggal. Nah, lalu siapa saja sih yang berhak menerima zakat ini? Zakat tersebut, yaitu Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, jelas tidaknya mohon maaf. Saya Fajriyah dengan Rifki Irawan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.